Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat sampai nanti kita bertemu tatap muka di kelas. Perkenalkan, nama Ibu Ratna Susanti Hadiningsih, pengajar ekonomi SMA Bintara. Hari ini kita akan belajar materi ekonomi SMA kelas 11, yaitu inflasi. Oke, pasti kalian pernah mendengar kata inflasi, bukan? Inflasi sering kita dengar di berita-berita ekonomi sekarang ini. Perhatikan studi kasus berikut ini. Di gambar kita bisa melihat seorang ibu pada bulan lalu dengan uang Rp500.000 bisa mendapatkan belanjaan sebesar 1 keranjang. Tapi bulan ini, ibu hanya mendapatkan separuhnya. Mengapa bisa begitu? Ternyata itu terjadi karena adanya gejala inflasi. Sekarang kita belajar apa itu pengertian inflasi. Inflasi adalah sebuah kondisi di mana harga barang dan jasa terus-menerus naik. Sebenarnya kenaikan harga barang dan jasa itu wajar. Tapi jika terjadi terus-menerus, maka akan merugikan masyarakat secara umum. Berikut 3 komponen inflasi adalah 1. Adanya kenaikan harga. 2. Tidak hanya barang tertentu saja. Dan yang terakhir berlangsung terus-menerus atau persisten. Siapa yang tahu apa saja penyebab inflasi? Ada 3 penyebab inflasi. Yang pertama, demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan permintaan barang dan jasa. Padahal, barang dan jasa tidak tersedia. Yang kedua adalah cost push inflation, yaitu di mana inflasi terjadi karena adanya kenaikan upah dan biaya produksi. Sementara yang terakhir adalah mixed inflation, adalah kombinasi antara permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa serta kenaikan upah dan biaya produksi, misalnya saat menjelang hari raya. Dampak-dampak inflasi kalian bisa lihat di samping ya, tapi terutama adalah poin yang pertama dan yang keempat. Apa itu? Ternyata inflasi bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat dan daya beli masyarakat menjadi turun. Kalian sudah mengerti sampai sini? Oke, kita lanjutkan ya. Jenis-jenis inflasi. Inflasi berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri terjadi karena adanya defisit APBN. Sementara inflasi yang terjadi karena asalnya dari luar negeri karena naiknya harga-harga kebutuhan di luar negeri. Kemudian, indikator inflasi. Kita bisa menghitung inflasi ya anak-anak dengan cara menggunakan IHK, Indeks Harga Konsumen. Bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan slide berikutnya. IHKN dikurang IHKN kurang 1 per IHKN kurang 1 kali 100. Artinya, indeks harga tahun ini dikurang indeks harga tahun lalu per indeks harga tahun lalu dikali 100. Atau menggunakan GNP tahun lalu dan tahun ini dengan rumus yang sama. Sampai sini mengerti? Coba kita perhatikan soal berikut, tapi sebelum ke soal, nanti kita bisa menentukan jenis inflasi sebuah peristiwa. Berdasarkan sifatnya, inflasi ada 4. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan itu apabila besarnya itu kurang dari 10% setahun. Inflasi sedang jika besarnya antara 10 sampai 30% per tahun. Dan inflasi berat itu terjadi jika besarnya 30 sampai 100% per tahun.
Dan yang terakhir, ada inflasi yang sangat berat. Itu besarnya bisa mencapai lebih dari 100%. Tahukah anak-anak kalau Indonesia pernah mengalaminya pada tahun 1998? Itu besarnya inflasi hampir mencapai 600%. Harga barang hari ini berbeda dengan berikutnya dan setiap harinya selalu bertambah. Sekarang kita masuk ke soal. Berikut contoh soalnya. Diketahui indeks harga konsumen pada tahun 2010 adalah 125,17 dan indeks harga pada tahun 2011 naik menjadi 129,91. Tentukan tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2011. Bagaimana caranya? Lalu kita masukkan ke dalam rumus ya. Masukkan ke dalam rumus indeks harga tahun ini 129,91 dikurang 125,17 per 125,17 dikali 100. Hasilnya adalah 3,787%. Dengan hasil berikut kita bisa lihat ternyata tingkat inflasinya termasuk ringan karena besarnya kurang dari 10%. Mudah bukan anak-anak? Itu begitu caranya menghitung indeks harga sehingga bisa menentukan tingkat inflasi. Sekian materi dari saya, semoga mudah dipahami. Sebelumnya, Ibu berikan tugas bagaimana cara mengatasi inflasi di Indonesia pada tahun 1998, kerjakan dan kumpulkan di Google Classroom. Semoga kalian memahami dan pelajaran hari ini bermanfaat. Sekian materi dari saya, semoga anak-anak memahaminya dan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.